Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inas Lulu Atuljanah dari kelas 2B Prodi S1 Keperawatan. Saya di sini akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan retardasi mental. Yang pertama ada definisi. Definisi retardasi mental adalah masalah kesehatan di mana keadaan inteligensi umum berfungsi di bawah rata-rata, bermula dari masa perkembangan disertai gangguan tingkah laku adaptif. Retardasi mental adalah apabila jelas terdapat fungsi inteligensi yang rendah yang disertai adanya kendala dalam penyesuaian perilaku dan gejalanya timbul pada masa perkembangan. Yang kedua ada etiologi. Faktor yang potensial berperan dalam terjadinya retardasi mental seperti yang pertama organik, meliputi ibu hamil, kelainan kromosom dan abnormal single gen, penyakit metabolik, kelainan cutaneous. Yang kedua ada prenatal, kelainan pertumbuhan otak selama kehamilan atau infeksi disfungsi plasenta. Yang ketiga ada perinatal, prematur, asfiksia, dan kelainan metabolik. Yang keempat ada postnatal, infeksi, trauma, kepala berat. Yang kedua ada non-organik, meliputi yang pertama kemiskinan dan keluarga tidak harmonis. Yang kedua ada sosial kultural. Yang ketiga ada interaksi anak kurang. Yang keempat penelantaran anak. Tanda dan gejalanya meliputi yang pertama keterlambatan bahasa, yang kedua gangguan gerak motorik halus dan adaptasi, yang keempat keterlambatan perkembangan motorik kasar, yang keempat gangguan perilaku menyakiti diri sendiri dan hiperaktif. Selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi retardasi mental adalah cerebral palsy, 2 gangguan kejang, 3 gangguan kejiwaan, 4 gangguan konsentrasi atau hiperaktif, yang kelima defisit komunikasi, yang keenam konstipasi atau karena penurunan mobilitas usus akibat obat-obatan, kurang konsumsi makanan berserat dan cairan. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama pemeriksaan kromosom, yang kedua pemeriksaan urin, serum atau titer virus. Yang ketiga tes diagnostik seperti EEG, CT scan untuk identifikasi abnormalitas perkembangan jaringan otak, injuri jaringan otak atau trauma yang mengakibatkan perubahan. Selanjutnya ada penata laksanaan. Yang pertama pencegahan primer adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan atau menurunkan kondisi yang menyebabkan gangguan. Tindakan tersebut termasuk pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat umum. Usaha terus-menerus dari profesional bidang kesehatan untuk menjaga dan mempengaruhi kebijakan kesehatan masyarakat. Yang kedua ada pencegahan sekunder, tujuannya adalah untuk mempersingkat perjalanan penyakit. Yang ketiga pencegahan tersier, bertujuan untuk menekan kecacatan yang terjadi. Dalam pelaksanaannya, kedua jenis pencegahan ini dilakukan bersamaan, yang meliputi pendidikan untuk anak, terapi perilaku, kognitif dan psikodinamika, pendidikan keluarga, dan intervensi farmakologi. Pendidikan untuk anak harus merupakan program yang lengkap dan mencakup pelatihan keterampilan adaptif, sosial, dan kejujuran. Selanjutnya ada diagnosa. Yang pertama diagnosa pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif. Yang kedua, kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan lambatnya keterampilan ekspresi dan resepsi. Intervensinya yang pertama, gangguan pertumbuhan dan perkembangan berhubungan dengan kelainan fungsi kognitif. Tujuan atau NOC-nya, pertumbuhan dan perkembangan berjalan sesuai tahapan. Intervensi atau NOC-nya, yang pertama, kaji faktor penyebab gangguan perkembangan anak. Yang kedua, berikan aktivitas stimulasi yang sesuai dengan usia. Diagnosa yang kedua, kerusakan komunikasi verbal berhubungan dengan lambatnya keterampilan ekspresi dan resepsi. Tujuan atau NOC, komunikasi terpenuhi sesuai tahapan perkembangan anak. Intervensi atau NOC, yang pertama tingkatkan komunikasi verbal dan stimulasi. Yang kedua, berikan instruksi berulang dan sederhana. Yang ketiga, berikan waktu cukup untuk berkomunikasi. Yang keempat, dorong komunikasi terus-menerus. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.